Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah ergonomi. Di sini kami akan memaparkan mengenai perancangan stasiun kerja troli galon dengan prinsip hand lift. Di kelompok ini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Riko Yordana, Nanda Muhammad Khoir, dan Ratna Sari. Baik, untuk latar belakang, dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, ada peningkatan kebutuhan untuk mempermudah kegiatan manusia. Banyak alat telah diciptakan untuk mempermudah kegiatan manusia, terutama pekerjaan yang sulit dan berbahaya ketika orang melakukannya. Namun, penanganan material di industri, terutama pada usaha kecil, masih terdapat dilakukan secara manual. Jika tidak dilakukan secara ergonomis, penanganan material secara manual dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Dalam proses pemindahan galon yang dilakukan pada pekerja di salah satu gudang penyimpanan air masih menggunakan troli yang kurang ergonomis. Karena posisi tangan saat menarik troli, tangan tertarik ke belakang. Lalu posisi punggung yang membungkuk dan dapat membuat punggung terasa lelah apabila penyimpanan galon berada di tempat yang cukup tinggi, sehingga para pekerja tidak memiliki rasa nyaman saat bekerja. Untuk mengurangi penggunaan tenaga yang berlebihan saat memindahkan galon dan memperbaiki postur pekerja, maka dalam hal ini perlu dilakukan perancangan troli galon dengan menggunakan prinsip hand lift berdasarkan pendekatan antropometri. Baik, permasalahannya itu bagaimana cara merancang stasiun kerja yang ergonomis berdasarkan pendekatan antropometri sehingga menghasilkan rancangan troli galon yang nyaman dan mudah digunakan oleh pekerja atau pengguna dalam bekerja. Lalu tujuannya itu adalah merancang troli galon menggunakan prinsip hand lift yang ergonomis. Diharapkan dapat mengurangi cedera bagi pengguna dan dapat memudahkan pengguna dalam memindahkan galon. Fungsi dan spesifikasi umum alat yang dirancang. Troli galon ini menggunakan prinsip hand lift adalah alat untuk memudahkan dalam pemindahan galon yang cukup banyak ke suatu tempat yang diinginkan. Jika penyimpanan galon yang berada di tempat yang cukup tinggi, dapat lebih mudah dilakukan dengan menggunakan hand lift. Dan juga troli ini telah disesuaikan dengan posisi postur kerja para pekerja dalam menarik troli dengan punggung yang tegak sehingga pekerja dapat bekerja dengan postur tubuh yang baik dan memiliki kenyamanan saat bekerja. Baik, selanjutnya ada antropometri. Antropometri ini adalah bidang kajian ergonomi yang berhubungan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia untuk digunakan dalam perancangan peralatan dan fasilitas sehingga sesuai dengan pemakainya. Nah, setiap desain produk ini harus berpedoman pada antropometri sehingga dapat menciptakan kenyamanan, kesehatan, keselamatan, dan estetika kerja. Kemudian dalam merancang stasiun kerja, diperlukan data antropometri yang digunakan untuk penentuan ukuran dimensi pada troli. Penentuan ukuran dimensi yang dilakukan ada 5, yaitu yang pertama, data antropometri yang digunakan dalam merancang ketinggian pegangan troli ini adalah dari tinggi siku berdiri. Yang kedua, data antropometri yang dibutuhkan untuk mengukur lebar pegangan troli adalah dari lebar bahu. Kemudian yang ketiga, data antropometri yang dibutuhkan untuk pegangan troli adalah diameter lingkar genggam. Yang keempat, data antropometri yang digunakan untuk merancang genggaman pegangan troli adalah dari lebar jari ke 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir, data antropometri yang digunakan untuk mengukur jarak antara operator dengan pegangan troli adalah dari jangkauan tangan. Di next. Ya, di sini ada data antropometri yang digunakan adalah ukuran tubuh 2 orang laki-laki dalam kelompok ini, yaitu ada Riko dan Khoir. Kemudian tabel ini didapat tinggi siku, lebar bahu, diameter lingkar genggam, lebar jari ke 2, 3, 4, 5, dan jangkauan tangan dari ukuran tubuh Riko dan Khoir. Kemudian didapat jumlah rata-rata dan standar deviasi dari data yang ada di tabel ini. Di next.
Selanjutnya ada perhitungan persentil. Yang pertama, untuk mengukur ketinggian pegangan troli ini menggunakan persentil kelima, karena dapat mengakomodasi pekerja yang memiliki tinggi siku berdiri yang lebih pendek atau lebih tinggi dapat menggunakan troli dengan nyaman dan mudah. Rumus persentil kelima adalah rata-rata dikurang 1,645 dikali standar deviasi dari tinggi siku berdiri. Kemudian didapat hasilnya yaitu 95,34. Kemudian untuk mengukur lebar pegangan troli menggunakan persentil ke 95 karena agar pekerja dengan lebar bahu yang lebih besar dapat memegang pegangan troli dengan leluasa dan nyaman. Rumusnya yaitu rata-rata ditambah 1,645 dikali standar deviasi dari lebar bahu. Kemudian didapat hasilnya yaitu 55,96. Selanjutnya, mengukur diameter pegangan troli menggunakan persentil ke-50 karena agar pekerja yang memiliki diameter genggam lebih besar dan yang lebih kecil dapat memegang pegangan troli dengan nyaman. Persentil ke-50 ini sama dengan rata-rata dan sama dengan 6,5. Kemudian untuk mengukur panjang genggam pegangan troli menggunakan persentil ke-95 karena agar pekerja yang memiliki lebar telapak tangan lebih besar dapat menggenggam pegangan troli dengan nyaman. Rumusnya yaitu rata-rata ditambah 1,645 dikali standar deviasi dari lebar jari ke 2345 dan didapat hasilnya yaitu 9,67. Kemudian jarak antara operator dengan pegangan troli menggunakan persentil kelima karena agar pekerja yang memiliki jangkauan tangan lebih pendek dapat memudah untuk menjangkau dan mengoperasikan troli serta untuk memberikan ruang yang lebih besar untuk pergerakan kaki ketika mengoperasikan troli. Rumusnya yaitu rata-rata dikurang 1,645 dikali standar deviasi dari jangkauan tangan dan didapat hasilnya yaitu 67,02. Next. Selanjutnya ada posisi pengguna. Posisi yang digunakan dalam melakukan stasiun kerja ini adalah dengan cara berdiri tegak. Dalam proses pemindahan galon air dengan menggunakan troli ini, pengguna berdiri tegak karena posisi ini dapat membuat nyaman para pengguna saat memindahkan galon dan tidak membuat punggung terasa lelah karena tidak lagi membungkuk saat menggunakan troli. Next. Lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik dari troli galon ini yaitu terdapat pada handle atau pegangan troli yang digunakan untuk menarik troli ketika memindahkan galon ke suatu tempat. Terdapat roda di bagian bawah troli yang digunakan untuk memudahkan pergerakan troli dalam memindahkan galon serta terdapat pengunci roda agar lebih stabil saat digunakan. Dan juga terdapat hidrolik yang digunakan sebagai menaikkan dan menurunkan galon. Dan hidrolik ini berfungsi seperti layaknya lift. Next. Berikut adalah gambar stasiun kerja dalam gambar 2D dan 3D. Seperti yang bisa kita lihat di sebelah kiri, itu gambar dua dimensi ketika troli galon ini dinaikkan hidroliknya. Hidroliknya itu berada di bagian belakang, dekat roda belakang. Itu bisa dipompa melalui bagian roda depan, dekat dengan pegangan, sebelah sini. Lalu ketika troli naik, hidrolik akan mengangkatnya. Lalu di tengah ini adalah gambar tampak atas, 2D tampak atas. Di sini bisa dilihat posisi pegangan dengan troli. Lebar troli ini sendiri pun kurang lebih sekitar 120 cm. Di sini kenapa diambil 120 cm? Karena posisi galon itu berbentuk tiduran atau rebah agar muat 4 galon di dalam troli ini. Lalu operator yang berada di depan itu bertugas layaknya operator, dan tepat di belakangnya itu yang di bagian bawah itu ada pengungkit untuk menaikkan hidroliknya. Di sebelah kanan ini ada terdapat gambar 3D-nya. Gambar 3D ini seperti yang kita presentasikan di gambar 2D seperti ini.
gambarnya. Jadi seperti troli galon biasa ketika dia turun ke bawah. Tetapi ketika dipompa hidroliknya naik ke atas, dia akan naik seperti gambar yang 2D di sebelah kiri ini. Next. Keterangan penggunaan stasiun kerja. Penggunaan pada stasiun kerja ini adalah memindahkan beberapa galon menggunakan troli ke suatu tempat yang cukup tinggi. Yang pertama dilakukan adalah penutup troli dibuka, kemudian mendorong galon dengan posisi horizontal atau tiduran atau rebahan dari lantai naik ke atas troli. Kemudian penutup troli ditutup, selanjutnya pengunci roda dibuka, lalu troli ditarik ke suatu tempat yang diinginkan. Setelah sampai di tempat yang diinginkan, aktifkan pengunci roda agar troli tidak lari kemana-mana. Lalu penutup troli dibuka, lalu mendorong galon dari troli ke lantai satu persatu. Namun apabila tempat penyimpanan galon tersebut berada di tempat yang lebih tinggi, maka hand lift dapat digunakan atau diaktifkan dengan cara menarik trigger atau handle yang ada di bagian bawah tadi untuk mengaktifkan hidrolik, sehingga hand lift dapat naik dan mencapai tinggi yang dibutuhkan. Hal ini digunakan untuk mengurangi cedera tulang punggung belakang akibat mengangkat beban terlalu berat dengan posisi membungkuk, sehingga mempermudah pekerjaan dan lebih memperingan resiko cedera. Next. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari stasiun kerja ini dirancang dapat memudahkan dalam memindahkan beberapa galon ke suatu tempat. Dengan adanya hand lift pada troli dapat memudahkan dalam memindahkan galon ke tempat yang cukup tinggi. Dan troli ini dirancang berdasarkan pendekatan antropometri sehingga troli yang dirancang dapat memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Kekurangan dari stasiun kerja ini yang dirancang adalah dikarenakan tidak adanya mesin dalam troli ini, maka troli ini tetap harus menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkannya. Karena tidak ada mesin, di sini tenaga manusia sangat dibutuhkan dan lebih membutuhkan effort yang lebih untuk mendorongnya. Next. Kesimpulan daripada alat kerja ini, troli galon yang kami rancang dengan menggunakan prinsip hand lift ini dapat memberikan dampak positif dan mengurangi keluhan pekerja, yaitu sakit pada punggung karena sering mengangkat beban terlalu berat. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, troli ini dapat berguna menaikkan galon air mineral ke tempat yang lebih tinggi untuk mempermudah pemindahan barang dari suatu tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Dengan demikian, para pekerja dapat bekerja dengan nyaman tanpa harus takut dengan resiko cedera yang akan mereka alami karena terlalu sering mengangkat beban terlalu berat ke tempat yang cukup lebih tinggi dan lebih efisien dalam waktu bekerja. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.